Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu akan pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, bagus. Oke, kelas 10 IPA 2 hari ini hadir semua. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai negosiasi berupa ciri-ciri dan unsur dari teks negosiasi. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai struktur dari teks negosiasi. Coba sebelum Ibu mulai pembelajaran, dibuka buku cetaknya, dikeluarkan semua. Coba dikeluarkan. Ya. Buku tulisnya pintar. Nah, karena kita hari ini belajar mengenai struktur dari teks negosiasi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja sih struktur dalam teks negosiasi. Coba kalian buka di halaman 145. Itu ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada pengajuan. Yang ketiga ada penawaran. Dan yang keempat adalah persetujuan. Nah, ini ada 4 struktur dari teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini biasanya dilakukan pada awal mula kalian bernegosiasi ya. Jadi saat kalian mengawali negosiasi itu ada orientasinya. Dalam orientasi ini bisa berupa salam, kemudian sapa, gitu. Saat kalian awal ketika bernegosiasi. Nah, yang kedua adanya pengajuan. Pengajuan ini dilakukan salah satu pihak untuk mencapai suatu keinginan. Nah, biasanya sebelum kalian tawar-menawar ada pengajuan. Nah, pengajuan ini biasa dilakukan antara salah satu pihak. Ya, mengawali ketika kalian bernegosiasi. Yang ketiga adanya penawaran. Ya, setelah kalian mengajukan, nah disinilah penawaran. Penawaran ini merupakan inti dari negosiasi. Kalian tawar-menawar, saling tawar-menawar, berkompromi antara pihak satu dan pihak lainnya. Adanya penawaran ini biasanya karena dalam pengajuan sebelumnya itu terjadi penolakan terhadap pihak sebelah. Jadi perlu tawar-menawar. Nah, yang terakhir adanya persetujuan. Persetujuan ini adalah hasil dari kesepakatan mengenai kedua belah pihak yang telah berdiskusi, berkompromi, dan menghasilkan suatu kesepakatan atau persetujuan. Itu merupakan dari struktur teks negosiasi. Nah, untuk tugas hari ini, kalian menentukan bagian struktur teks negosiasi. Coba perhatikan buku cetaknya, dibuka di halaman 146. Itu ada sebuah teks negosiasi ya. Nah, itu juga ada berupa strukturnya, ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan.
Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan. Nanti kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Coba dicatat pertanyaannya. Oke, nomor 1. Apakah orientasi dalam teks negosiasi sama dengan perkenalan? Sudah? Nomor 2. Apa saja pengajuan yang disampaikan pembeli? Sudah? Yang ketiga, apa saja penawaran yang disampaikan penjual? Dan yang nomor 4, apakah negosiasi dalam teks tersebut tercapai? Sertakan buktinya. Ya, itu saja pertanyaan 4 soal. Kalian jawab. Nah, Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Kalian berdiskusi, boleh dengan teman sebangkunya saja atau sendiri juga, tidak apa-apa. Ya, kalian baca itu teksnya, lalu kalian jawab pertanyaan Ibu. Oke, silakan. Ya, waktu diskusi kalian telah selesai. Mari kita bahas sama-sama ya pertanyaan tadi. Yang pertama, apakah orientasi dalam teks negosiasi sama dengan perkenalan? Ada yang bisa menjawab? Coba tunjuk tangannya, siapa yang ingin menjawab? Iya, Reno, silakan. Ya, sama tidak orientasi dengan perkenalan? Iya, sama. Jadi, telah Ibu jelaskan tadi ya, dalam orientasi itu biasanya berisi perkenalan, awal, atau pembuka kalian ketika bernegosiasi. Jadi, jawabannya sama, yaitu antara orientasi dan perkenalan itu sama. Pintar, Reno pintar. Jawaban yang bagus ya. Yang kedua, apa saja pengajuan yang disampaikan pembeli? Coba Ibu mau bertanya kepada Anissa. Ya, Anissa, coba jawab pertanyaan nomor 2. Iya, pintar. Jawabannya sudah baik. Nah, apa sih pengajuan yang disampaikan oleh pembeli? Dia meminta turun harga. Jadi, pengajuan yang disampaikan pembeli ini ingin menurunkan harga. Kenapa? Karena harga tersebut kurang sesuai dengan pembeli ya. Jadi si pembeli ini mengajukan turun harga. Ya. Yang ketiga, apa saja penawaran yang disampaikan penjual? Nah, kalau tadi si pembeli, sekarang yang penjual. Coba Retno. Coba Retno jawab nomor 3. Iya, pintar. Yang diajukan si penjual adalah turun sedikit harganya. Ya, maka tadi ketika si pembeli menawarkan turun harga, tetapi ditolak nih sama si penjualnya. Karena harga yang diturunkan oleh pembeli itu kurang sesuai. Artinya harga dari penjual itu tidak balik modal. Ya. Coba di sebelahnya, siapa namanya? Risa, ya. Coba Sa, bagaimana sih yang disampaikan oleh penjual terhadap penawarannya? Iya, benar. Jadi yang disampaikan oleh penjual terhadap pembeli yang melakukan penawaran itu harganya turun berapa Sa? Turun 2.000. Iya, walaupun hanya turun 2.000, tetapi itu memang sudah hasil kesepakatan mereka ya. Dari harganya 30.000, kemudian si pembelinya mengajukan harga 20.000 tapi ditolak oleh penjualnya, dan penjual ini mengajukan harga berapa Sa? Berapa Risa tadi? 28.000. Iya, benar. Benar yang dikatakan Risa, dia si penjual mengajukan penawaran dengan harga 28.000, turun 2.000. Nah, yang terakhir,
Nomor 4. Apakah negosiasi dalam teks tersebut tercapai? Siapa yang ingin menjawab? Iya, Bagas, silakan. Tercapai tidak? Tidak. Kenapa tidak tercapai? Nah, coba Bagas dibaca lagi ya. Di bagian persetujuan, nah, dibaca coba. Apakah si penjual dan pembeli itu setuju dengan harganya yang telah ditetapkan? Coba dibaca. Dia mau negosiasinya tercapai atau tidak? Iya, tercapai. Kenapa tercapai? Karena pembeli boleh membeli dengan harga yang sedikit dan bisa memilih sendiri. Jadi negosiasi tersebut dalam teks ini tercapai ya. Dengan harga berapa akhirnya si Bagas? 28.000. Pintar. Nah, itulah diskusi pada hari ini ya mengenai struktur dari teks negosiasi. Jadi yang sudah Ibu katakan ada 4 struktur dari teks negosiasi, ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Dan hari ini anak-anak telah bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan dengan maksimal, dengan baik, dan sudah bisa memahami mengenai struktur dari teks negosiasi. Oke, karena waktu belajar kita juga telah selesai, Ibu cukupkan untuk hari ini ya. Terima kasih anak-anak telah semangat dan berpartisipasi belajar bahasa Indonesia pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita masih belajar mengenai teks negosiasi ya. Ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.